Halo Bunda, pagi ini aku akan masak MPASI untuk si bayi usianya 6 bulan 3 minggu. Hari ini menunya ada nasi, ada kacang merah untuk protein nabati, ada buntik, bawang merah, bawang putih, dan ada daun jeruk untuk aromatiknya. Kemudian di sini aku untuk protein hewani menggunakan ayam dan sayurnya menggunakan brokoli. Dan untuk takarannya ini sesuai dengan panduan buku KIA, nasi 30 gram dikali 3, kemudian protein nabati 10 gram dikali 3, dan untuk ayamnya juga 30 gram dikali 3, sayurnya 10 gram dikali 3. Gitu ya untuk takarannya, sesuaikan dengan buku panduan KIA. Kemudian ini tuangkan minyak sayur. Kalau ada di rumah minyak sayur boleh minyak sayur, atau kalau minyak Evo ada minyak Evo, ada unsalted butter boleh dipakai, atau boleh pakai minyak ayam. Untuk lemaknya disesuaikan aja ya Bunda. Di sini boleh ditumis. Untuk bawang merah, bawang putih, dan daun jeruknya kompornya jangan terlalu besar, boleh diaduk-aduk-aduk hingga tercium aroma yang harum dari masakannya. Aku paling suka banget masak MPASI untuk anak ini karena baunya harum banget. Memang rasanya sih yang gak sesuai karena kita udah rasa asin banget ya, karena bayi ini masih hambar. Kalau aku sih biasanya tambah sejumput garam ya biar gak terlalu hambar. Boleh ditumis untuk ayamnya sampai dengan matang. Nah, untuk tips menumisnya itu kayak biasa ya, aku sebenarnya nggak pernah langsung masukin ayam ke dalam airnya atau airnya langsung kutuangkan tuh nggak pernah. Jadi aku selalu tumis ayamnya pertama supaya nggak amis, dan yang kedua biar bayinya nggak sembelit. Nah, kemudian masukkan kacang merah ya, karena kacang merah ini teksturnya agak keras, jadi membutuhkan waktu yang lumayan untuk mengempukkan si kacang merah ini. Setelah itu boleh tambahkan airnya aku pakai 1 gelas belimbing yang gede ini udah cukup kok buat aku gitu, karena untuk nasi itu lebih gampang mateng ya daripada pakai beras. Kalau aku memang pengennya sih nasi ya, karena lebih simple daripada menggunakan beras. Yang penting nasinya itu baru dimasak, kemudian bukan nasi sisa kemarin atau nasi dengan kondisi yang udah gak baik, itu jangan ya. Oke, boleh ditutup dan ditunggu sampai dengan matang. Nah, sekarang udah bulbul-bulbul, artinya sudah mendidih. Ini boleh diaduk-aduk sebentar. Dan masukkan sayur brokoli ke dalam pancinya. Kenapa aku masukin brokoli terakhir? Biar gak terlalu overcook atau terlalu kematangan ya untuk sayur, karena memang sayur tuh gampang banget empuknya, jadi gak memakan waktu lama, mungkin 5 atau 10 menit udah matang. Maaf ada tisu. Kemudian ditutup kembali untuk pancinya dan ditunggu 5 sampai dengan 8 menit ke depan. Oke, kalau udah matang kayak gini, airnya udah mulai menyusut dan udah membentuk seperti bubur. Nah, kalau udah bentuk kayak gini tuh biasanya udah bisa diulek sih guys, jadi nggak perlu memang sampai kering banget. Nah, ini daun jeruknya diilangin ya, karena daun jeruk ini susah banget buat diulek dan juga nggak enak rasanya kalau diulek. Oke, diulek. Kalau aku sih lebih suka diulek saring ya, karena memang seratnya juga nggak tercampur semua, serat yang nggak bisa dicerna sama perut si kecil. Dan juga ulek ini akan lebih gampang ketika proses pengulekan itu makanannya masih panas-panas gitu. Jadi jangan didiemin, setelah masak itu langsung diulek. Jadi lebih menggampangkan untuk proses pengulekannya. Pengulekannya bisa pakai alat, kalau aku sih 1 set ya, belinya di toko oren atau bisa langsung di toko offline store. Diulek sampai dengan halus. Kalau aku sih nggak terlalu halus ya, mungkin sekitar 60% halus, 40%-nya kasar. Nah, kemudian langsung masuk ke proses penyaringan.
Ini disaring lagi biar lebih lembut, lebih lumat untuk makanannya. Karena memang untuk bayi 6 bulan itu nggak bisa ya kalau teksturnya masih kasar. Diulek, disaring, baru disajikan. Memang prosesnya ribet ya bun, tapi nggak apa-apa, ini prosesnya nggak lama. Karena kalau ulek saring ini bayi juga lebih cepat naik tekstur, jadi mungkin tidak akan lama dengan metode ulek saring ini. Jadi bunda semangat dan tetap sabar. Oke, disaring sampai dengan semua sudah tersaring. Tada, ini sudah tersaring semua. Ampasnya boleh dibuang atau kalau bunda suka boleh dimakan. Kalau aku sih biasanya aku makan ya, dan dibagi ke dalam masing-masing porsi makanannya. Kalau aku biasanya pakai 2 sendok makan, itu udah cukup buat perut bayi aku. Ini bisa 3 porsi ya bun, tapi aku buat cuma 2 porsi karena memang 1 porsinya udah dimakan sama si bocil. Ini udah dibagi 2 sendok. Nanti kalau makan itu biasanya aku tambahin air hangat sedikit biar teksturnya agak kental. Dan walaupun pakai sendok itu jatuhnya perlahan gitu. Itu memang tekstur yang direkomendasikan di panduan buku KIA. Oke, selesai deh. Setelah dibagi ini bisa dimasukin di kulkas deh. Terima kasih sudah menonton.